Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Apriliani, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya Fathul Makkah. Latar belakang terjadinya Fathul Makkah yaitu dalam salah satu pasal perjanjian Hudaybiyah disebutkan bahwa orang-orang bebas untuk bergabung dengan kelompok Muhammad atau golongan Quraisy. Maka Bani Husa'ah dengan senang hati bergabung dengan Muhammad SAW. Setelah mendatangi perjanjian Hudaybiyah, Bani Husa'ah bersekutu dengan Rasulullah SAW, sedangkan Bani Bar bersekutu dengan golongan Quraisy. Kedua suku tersebut pada masa jahiliyah sering terlibat dalam permusuhan dan bertumpah darah. Ternyata api kedengkian masih nyala di hati Bani Bar, sehingga mereka memiliki hasrat untuk melancarkan serangan Bani Husa'ah dengan meminta bantuan kepada besar Quraisy. Pada suatu malam, Bani Bar menyerang Bani Husa'ah yang tinggal di sebuah mata air yang bernama Al-Watir. Mata air ini berada di beberapa daerah Mekah Hilir. Mereka dibantu oleh beberapa orang Quraisy. Mereka menyerang Bani Husa'ah secara membabi buta ketika mereka sedang lalai, sehingga mereka berhasil membunuh lebih dari 20 orang. Adapun menurut riwayat yang paling masyhur, ketika kaum Quraisy menyadari kesalahannya, mereka segera mengutus Abu Sufyan ke Madinah sebelum kaum muslim mendengar kabar pelanggaran yang mereka lakukan. Lantas Abu Sufyan datang kepada Rasulullah dan berbicara kepada beliau. Ketika beliau tidak bicara sepatah kata pun. Kemudian Abu Sufyan pergi ke Abu Bakar, Umar, Fatimah, dan yang terakhir Ali, bermasuk untuk meminta bantuan Rasulullah agar mau berbicara dengannya. Akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Fathul Makkah atau pembuatan Fathul Makkah, Rasulullah SAW bertekad untuk memerangi kaum Quraisy untuk melakukan dan menaklukkan Makkah karena mereka telah melanggar kesepakatan secara terang-terangan. Beliau pun bersiap-siap dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, butakanlah dan tulikanlah orang-orang Quraisy dari berita kami ini, agar kami bisa menyerang mereka secara tiba-tiba." Rasulullah SAW juga mengundang seluruh kaum muslimin dan berbagai suku kabilah yang berada di sekitar Madinah untuk ikut dalam menyerang ini. Suku Sulaiman, Asyam, Muzainah, asal Zana Gibar untuk mengirimkan utusannya masing-masing. Mereka dan yang langsung datang berduyung-duyung ke Madinah, dan ada yang sudah bergabung dalam perjalanan. Jumlah mereka mencapai 10.000 tentara. Bahkan tidak ada seseorang pun dari kaum Muhajirin maupun Ansor yang tertinggal. Para ahli sejarah dan sirah Nabi sepakat bahwa Rasulullah SAW berkata untuk menaklukkan kota Mekah pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah.
Dalam perjanjian ini mereka semua tetap berpuasa sesampainya di Kadit Rasulullah SAW berbuka dan diikuti kaum muslimin yang bersamanya. Selama meninggalkan Madinah, Rasulullah menunjuk Abu Rihmin Al-Sumbin Hasim Ibn Ataba Ibn Halfah Al-Hifari untuk mengendalikan semua urusan pemerintah Madinah. Sesampainya di Muru Az-Zahran, Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya agar menyalakan api besar. Saat itu Abi Sufyan mencari berita secara diam-diam dan berkata, "Aku sama sekali tidak pernah melihat api dan barca seperti pada malam ini." Dikisahkan bahwa Rasulullah masuk Mekah pada Jumat pagi 20 Ramadan dengan hikmat dan rasa syukur. Seraya membaca surat Al-Fat, Rasulullah memasuki kota Mekah melalui sebelah atas dari arah kiblat. Rasulullah berpesan kepada para pemimpin pasukan agar tidak membunuh kecuali orang yang melawan dan memerangi mereka. Selama itu jumlah korban tewas dari kaum musyrikin saat itu adalah 12 sampai 13 orang. Khutbah Wad. Selama berada di Mekah setelah menaklukkan usai, Rasulullah SAW sempat menyampaikan khutbahnya. Rasulullah menerangkan berbagai ajaran Islam dan beberapa prinsip untuknya. Dalam khutbah pertama yang disampaikan di depan pintu Ka'bah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pembayaran diat atau tebusan orang terbunuh secara tidak sengaja dan penghapusan adat istiadat jahiliyah selama tradisi menjamu para jamaah di haji pemeliharaan Ka'bah. Khutbah kedua adalah Rasulullah SAW mengumumkan, "Ketahuilah sesungguhnya di dalam Islam itu tidak ada istilah persekutuan di antara kalian yang telah terjadi sejak zaman jahiliyah, maka Islam akan memperkuatkan." Khutbah ketiga yaitu Rasulullah SAW mengumumkan kehormatan tentang Makkah, memotong rerumputan Makkah, pohon-pohon Makkah dan harta penemuan Makkah. Pada khutbah keempat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa melakukan tindakan pembunuhan dan ada saksi mata yang melihatnya, maka pembunuhan wajib membayar tebusan atau hukuman. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.